Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang saling membenci, mohon maaf, nggak usah ngaku lisannya beriman kalau masih ada yang dia sakiti. Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah. Orang yang menyakiti satu hati manusia, satu saja hati manusia yang tersakiti, di hari kiamat jangan mimpi masuk surga. Jangan mimpi sebelum dia menyelesaikan urusan dia dengan orang yang dia sakiti hati dia. Apa kata Nabi? Diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang disakiti. Kalau habis pahalanya, keburukan orang yang disakiti diberikan kepada orang yang menyakiti. Makanya urusan dunia, urusan manusia dengan manusia selesaikan di dunia. Kalau tidak selesai di dunia, di akhirat ditagih. Dan Allah memberikan dengan gaya seperti yang dikatakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Yang keenam, at-tahasud hatta yakunal baghi. Dengki. Dari 6 poin ini Bapak Ibu, yang terakhir itu adalah dengki. Susah melihat orang senang, senang melihat orang SMS. Tapi itu kan bahasa dulu, benar. Sekarang saya runutin Pak. Bapak Ibu, dulu ada namanya Aus dan Khazraj dalam sejarah. Boleh Bapak Ibu cek dalam Al-Quran. Ada namanya Aus dan ada namanya Khazraj. Aus dan Khazraj ini selalu bertikai, tidak pernah akur. Mereka berkelahi dalam 2 hal. Satu urusan agama, yang satu urusan dunia. Apa kata Khazraj? Kami ini adalah kelompok yang paling kuat dan yang paling benar. Maka Aus adalah kelompok yang tidak pernah benar. Tapi kata Aus, kami adalah kelompok yang paling kuat. Kami adalah kelompok yang paling benar. Sehingga Khazraj bukan kelompok yang terbenar. Ini bertikai dalam urusan. Mereka punya perbedaan agama. Apa kata Khazraj? Agama kami lebih benar ketimbang agamamu. Kata Aus, agama kami juga lebih benar ketimbang agama anda. Sehingga tidak pernah bertemu titik temunya. Hatta tanal Islam, sampai Islam datang memberikan dan menyatukan. Satu, bertikai dalam urusan agama. Dalam bahasa Yusuf Al-Qardawi, ini disebut dengan bid'atun fid din. Bid'ah dalam beragama. Yang kedua, mereka bertikai berpecah belah dalam urusan dunia. Apa maksudnya? At-tanajus fid dunia, berlomba-lomba. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Bapak Ibu hari ini melihat kasus-kasus yang bersiweran di mana-mana tentang mereka-mereka yang memanfaatkan dunia demi kepentingan pribadi mereka masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang zaman dulu Islam belum datang, sehingga ketika mereka memperkaya diri, tolak ukurnya bukan agama, tolak ukurnya adalah akhlak. Maka disebutkan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menghakimi seseorang sampai datang Nabi kepada mereka. Kalau Nabi sudah datang kepada mereka, dikasih tahu akhlak mulia, agama yang benar, tapi mereka tidak masuk, berarti mereka berhak mendapatkan azabnya Allah. Pertanyaannya, apa bedanya dengan manusia sekarang? Muslim dia, pelaku kezaliman. Apa bedanya? Tidak ada. Layak tidak mendapatkan azab dari Allah? Sangat layak sekali. Saya ambil contoh satu kasus. Coba bayangkan kasus ini. Ada pada masa beberapa waktu yang lalu, seorang pejabat korupsi 928 triliun. Satu orang, anggap satu manusia saja, haknya 1 miliar. Kira-kira kalau 928 triliun, itu kira-kira berapa jumlah manusia yang dia zalimi? Semuanya nuntut di hari kiamat. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau dia korupsi, Ustaz, taubat dia kepada Allah, bagaimana? Allah terima tidak taubatnya? Allah terima taubatnya, tapi urusan dia dengan manusia belum selesai. Makanya Nabi sebut dalam hadisnya, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatin yaumal qiyamah. Berhati-hati dengan kezaliman. Kezaliman itu membuat hidupmu rusak. Manusia paling bangkrut itu ya zalim itu. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang lain, kata Nabi,
6 perkara yang menyebabkan amal ibadah mereka tidak diterima di sisi Allah. Satu di antaranya, zalimun la yantahi, kezaliman yang tiada habis. Apa perbuatan kezaliman yang tiada habis tersebut? Banyak, Pak. Menipu, manipulasi, dan lain sebagainya. Ini dalam berbagai macam aspek. Ya, jual beli sama, politik sama, bernegara sama, semua guru sama. Semua pekerjaan itu berpotensi terjebak dalam kezaliman. Maka kata Nabi, kata para ulama, lebih jahiliyah mana? Manusia sekarang atau manusia yang dahulu sebelum Islam datang? Seorang ulama dari Saudi mengatakan, kami diskusi, saya tanya, menurut Anda mana yang lebih jahiliyah? Manusia sekarang atau manusia dahulu? Dijawab, yang sekarang lebih jahiliyah daripada dahulu. Kenapa? Mereka kenal Islam, tahu regulasi, tahu aturan, beriman, sholat. Tapi mohon maaf, mereka lebih parah daripada binatang. Itulah kalimat itu Allah sebut dalam Al-Quran, bal hum adall. Kenapa Allah kata ada manusia lebih parah daripada binatang? Itu dia orangnya. Mereka yang tidak beriman, mereka yang tidak beradab, mereka yang tidak berakhlak, mereka yang tidak berilmu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Saya tutup Bapak Ibu dengan satu kalimat. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, kehancuran satu kaum itu tampak dari beberapa aspek. Satu di antara aspek yang banyak itu, penyebab kehancurannya adalah satu saja. Orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Bahasa lainnya adalah orang yang memperturutkan syahwatnya, baik syahwat kelamin maupun syahwat dunia ataupun syahwat agama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir terhindar dari penyakit-penyakit ini. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi manusia yang kokoh beriman di akhir zaman, dan insya Allah kita yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.